Petualangan saya di Tanah Rencong masih berlanjut. Dari Takengon, kami menempuh perjalanan lebih dari 200 km menuju Kecamatan Tangse di Kabupaten Pidijaya. Jalur yang berselimut kabut membuat perjalanan jauh ini rela saya tempuh demi mengikuti salah satu kegiatan memancing ikan kerling yang unik. Kelapa sawit menjadi umpan utama untuk mendapatkan ikan kerling dari Sungai Gempang. Ini saya lagi kupasin buah sawitnya yang nantinya akan dibakar untuk dijadikan umpan pancing. Ini mata aku kena asap, pedih banget di mata, aduh. Tapi nggak apa. Nah, ini dia buah sawit yang udah kita bakar tadi. Tapi kalau begini aja tuh belum bisa dijadikan umpan. Harus kita belah bagi dua, oke? Aroma buah kelapa sawit yang terbakar mirip dengan aroma singkong. Aroma inilah yang disukai oleh ikan kerling. Ini bagian tengahnya yang disukain ikan. Itu bijinya ya, biji sawit. Biji sawit, Pak ya. Tuh, ini dia, seperti ini. Teknik ini masih memakai teknik yang sangat lama, teknik tradisional. Oke? Langsung aja Bang ya. 1, 2, 3. Waktu terbaik untuk memancing ikan kerling adalah di musim kemarau. Ikan kerling memang termasuk ikan istimewa, karena ikan bernama latin Torneolis socilis ini adalah hidangan para raja. Saat ini pun, ikan yang di Jawa Barat disebut ikan kancra atau dewa ini masih berharga sangat mahal. Bisa mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram. Setelah umpannya tadi kita lempar ke sungai, sekarang pancingnya kita bakalan taruh di bagian batu-batuan. Oke. Untuk penahan talinya ini kita bakalan taruh di sini. Alat pancing tradisional ini disebut kambam. Masyarakat setempat biasanya akan memasang beberapa kambam sekaligus. Kambam merupakan cara memancing ikan secara pasif, karena harus menunggu sekitar 1 hari untuk mendapatkan hasilnya. Tarik bang. Terus. Tarik bang. Wuh! Wah ini ikannya besar sekali bang. Wow. Ya ini dia ikannya. Mantap. Lumayan nih. Nah ini dia ya. Mantap. Saya baru pertama kali ini nih dapat ikan sebesar ini nih. Tuh lumayan ini panjang. Ya, Oke. Ikan kerling yang saya dapat tadi langsung saya olah. Bu, ini enaknya ikan ini kita jadiin apa ya? Ini mau dijadikan ikan kerling asam keung. Ikan kerling asam keeng. Oke. Ini ikannya mau kita jadiin ikan kerling asam keeng, makanan khas Aceh ya. Bumbu-bumbu untuk memasak kuah asam keung tidak jauh berbeda dengan bumbu kuah asam pedas. Namun, ada satu bahan yang menarik perhatian saya. Nah, ini bentuknya rampai seperti ini. Setelah semua bumbu selesai diulek, tinggal masukkan ke dalam kuah bersama ikannya. Hasil tangkapan yang lumayan besar membuat saya tidak sabar untuk menyantap daging ikan makanan para raja ini. Yuk Bu, Kak, yuk kita cobain sekarang yuk. Oke, yuk kita cobain ya gimana rasanya. Dari wanginya aja udah enak kali ya. Menggugah selera banget ini ya. Coba ya.
Enak banget. Sudah bukan rahasia lagi jika Tanah Rencong menyimpan sejuta pesona. Daya tarik Danau Lutawar yang teramat istimewa sulit sekali untuk saya tolak menjadi salah satu tujuan petualangan kali ini. Dari Aceh Besar, perjalanan campervan saya lanjutkan menuju ke pusaka Tanah Gayo ini. Bersama warga desa Toweren, kecamatan Lutawar, saya akan menjaring lobster air tawar penghuni perairan danau tektonik ini. Nah, sekarang saya dan bapak-bapak nih sudah siap untuk mencari lobster air tawar. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Lobster air tawar yang bernama latin Cherax quadricarinatus adalah hewan berkaki 10 yang termasuk keluarga Crustacea alias udang-udangan. Lobster air tawar atau masyarakat lokal menyebutnya serak merupakan komoditas penting di Danau Lutawar. Meski tidak semahal lobster laut, harga lobster air tawar bisa mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Nah, ini dia tangkapan kita hari ini. Lumayan banyak tuh, ada lobster banyak di situ. Nih, dan ini salah satunya tuh, masih seger. Pak, kira-kira ini bakal kita jadiin apa nih lobster ini, Pak, enaknya? Bisa di sop, bisa digoreng, terserah sama selera Anda lah. Selera ya? Ya, Pak, enaknya dibakar, dipanggang ini lebih enak nih kayaknya nih ya. bisa. Yuk Pak, kita bawa lobster-lobster ini ke darat. Oke? Yuk, let's go. Camping di tepi Danau Lutawar memang memberi sensasi tersendiri. Udara sejuk khas dataran tinggi serta pemandangan wilayah perairan Danau Lutawar menjadi harga yang pantas kami dapatkan. Apalagi kalau sarapan paginya dengan lobster panggang hasil sendiri. Manis, dia masih fresh. Jadi rasanya nggak yang bau amis gitu, tapi gurih. Ini dari bumbunya nih gurih sekali. Enak kan Teh? Ya. Enak Om? Enak. Petualangan akhir pekan saya di dataran tinggi Aceh masih berlanjut. Kali ini saya akan mengikuti aktivitas panen salah satu komoditas alam andalan di Tanah Gayo. Tanah Gayo sangat identik dengan daerah penghasil kopi. Kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo diakui sebagai yang terbaik di dunia, sehingga menjadi primadona di kalangan penikmat kopi. Saya pun segera menuju desa Blanggele, kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, karena tak ingin melewatkan kesempatan untuk panen kopi Gayo bersama para petani kopi. Musim panen raya kopi Gayo biasanya terjadi secara bersamaan di pertengahan tahun. Memiliki rataan ketinggian 800 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut, kopi Arabica bisa tumbuh subur di dataran tinggi Gayo dan menghasilkan biji kopi terbaik. Karena kopi ini memiliki cita rasa yang tidak konsisten, yang dilihat dari tempat ketinggiannya. Maka dari itu yang menyebabkan kopi ini menjadi kopi terenak yang ada di dunia. Jika dilihat dari ketinggian, perkebunan kopi di desa Blanggele seperti permadani hijau yang membentang. Kopi Gayo merupakan sumber perekonomian utama masyarakat Aceh Tengah. Terbukti dari luasan areal perkebunan kopi yang mencapai 81.000 hektar. Menjadi salah satu perkebunan dan penghasil kopi Arabica terbesar di benua Asia.
Ini dia jenis kopi yang sudah matang meskipun warnanya tidak merah sempurna. Cuman aja dia tidak terkena matahari. Kalau yang merah sempurna ini dia terkena matahari secara langsung. Ada rupa, ada harga. Itulah gambaran harga biji kopi segar kering yang bisa mencapai Rp110.000 per kilogramnya. Kulitnya bisa dimakan ya? Enggak. Apa terus makan terus dikunyah gitu. Kulitnya Buangkan juga nih? Kulitnya ya, kulitnya dibuang. Rasanya manis. Gitu. Oh iya. Manis dia. Manis. Iya. Cuman saya nggak bisa di blender nih ya. Nggak bisa di blender. Manis lumayan. Nah ini yang merah-merah nih. Wah lumayan nih ya, banyak kita dapat hari ini. Oh ya, di sini tuh tradisinya tidak hanya motif kopi saja, namun juga para ibu-ibu ada nyanyiannya tersendiri. Terus Gimana? Ahai. Ahayu, gitu ya Mia. Rune. Rune. Tradisi bersenandung ketika memetik kopi ini disebut sebuku. Para petani kopi Gayo yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu percaya melantunkan syair sambil bersenandung seperti ini bisa membuat kopi tumbuh dengan baik. Biji kopi Gayo terbaik bisa dipanen ketika pohon kopi memasuki umur 4 tahun. Ina, berizin beboh ya. Makasih banyak. Ini saya mau olah kopinya dulu. Oke? Oke, hati-hati Mbak. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hasil panen lalu saya angkut dengan menggunakan mobil camper van. Membawa sekarung penuh kopi Gayo jelas bukan masalah berarti bagi mobil berpenggerak 4 roda ini. Kopi Gayo ini benar-benar diperhatikan, mulai dari proses tanam hingga proses panen. Jadi sekarang kopinya bakalan kita valver atau digiling. Yuk, bisa kita giling sekarang yuk. Untuk mendapatkan kopi berkualitas terbaik, biji kopi harus melalui beberapa tahapan. Salah satunya penyortiran. Nah, kalau yang hijau ini nggak bisa dijadikan bahan olahan kopi specialty, tapi masih bisa dijadikan bahan olahan sebagai sabun. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di tangan masyarakat Takengon, Aceh Tengah, kopi bukan hanya bisa sekedar diminum. Dengan bahan-bahan yang terbilang sederhana, kopi ternyata bisa diolah menjadi sabun. Sebuah inovasi untuk memanfaatkan kopi selain sebagai minuman saja. Ini adalah proses pembuatan sabun. Ternyata bahan-bahannya itu simple banget loh. Yuk, kita langsung aja yuk, Bu. Yuk. Menggunakan bahan-bahan seperti soda kaustik, minyak sawit, minyak kelapa, serta fragrance atau penguat aroma, bubuk kopi ini bisa disulap menjadi sabun batang. Prosesnya pun terbilang simpel. Minyak kelapa dan minyak sawit dicampur. Tambahkan bubuk kopi dengan penguat aroma. Aduk sampai rata. Kemudian tuang larutan soda kaustik. Masukkan ke dalam cetakan. Lalu diamkan selama 24 jam. Aduh, enak banget nih. Dari sini ada kecium banget wanginya nih ya, Bu ya. Rasanya pengen saya minum. Tapi sayangnya ini sabun. Setelah mengeras, sabun masih harus melalui proses saponifikasi, yakni proses hidrolis asam lemak. Proses ini memakan waktu sampai 10 hari, barulah setelah itu sabun kopi ini bisa digunakan. Kopi ini banyak banget manfaatnya loh.
Salah satunya produk cantikan itu bisa menghaluskan kulit, meratakan warna di kulit, dan menghaluskan tekstur kulit. Mau tahu keseruan petualangan saya selanjutnya seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang!